Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Tulinaya, NIM 20020111000025. Saya dari program studi ekonomi pembangunan kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Nah, ini kelanjutan saya untuk berpresentasi dari artikel yang sudah saya buat, yaitu berjudul Pemikiran Adam Smith dalam Pandangan Ekonomi Kapitalisme. Sebelumnya kita harus mengenal siapa dulu Adam Smith ini. Adam Smith dikenal sebagai tokoh terkemuka di dunia yang mengembangkan teori-teori ekonomi. Ia dilahirkan di kota Kirkcaldy, Skotlandia pada tahun 1723. Ketika muda, Adam Smith menempuh pendidikan di Universitas Oxford sejak tahun 1740. Hingga akhirnya mendapat gelar profesor di Universitas Glasgow dibanding filsafat pada 1751. Nah, Adam Smith ini adalah bapak dari pandangan ekonomi kapitalisme. Tentunya kalian sudah tahu apa itu aliran kapitalisme karena sudah sering disebut dalam pemikiran-pemikiran ekonomi. Kapitalisme ini mempunyai arti memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran itu tadi, Adam Smith, yaitu seorang tokoh atau mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith dalam teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna. Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar kapitalisme, yaitu pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, ini mengikuti hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Aliran kapitalisme mempunyai persamaan dan perbedaan dengan aliran sosialisme. Kenapa saya mengambil aliran sosialisme? Karena saya rasa aliran sosialisme dan aliran kapitalisme ini saling berkesinambungan lah. Ininya sedikit ada persamaan. Untuk perbedaannya ya ada tapi tidak banyak. Aliran kapitalisme dengan aliran sosialisme ini. Sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan perorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Nah, sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Sosialisme menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu kapitalisme menghasilkan sistem kelas. Kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama, sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah menurut pandangan dari sosialisme kepada aliran kapitalisme.
Nah, ketika ada persamaan, pastinya ada perbedaan antara aliran kapitalisme ini dengan aliran sosialisme. Perbedaan utama antara sistem ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme adalah tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian. Yaitu sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas aset dan bisnis ekonomi kapitalis bergantung pada pasar bebas untuk menentukan harga, pendapatan, kekayaan, dan distribusi barang. Terus sistem ekonomi sosialis dicirikan oleh intervensi pemerintah yang lebih besar untuk mengalokasikan kembali sumber daya dengan cara yang lebih egaliter. Teman-teman, itu tadi adalah singkat presentasi dari saya dengan judul Pemikiran Adam Smith dalam Pandangan Ekonomi Kapitalisme. Dan membahas tentang apa saja itu kapitalisme, terus perbedaan dan persamaannya dengan aliran sosialisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.